Oke, selamat datang semuanya. Gini, kita kan sering banget ya belajar eksponen, akar, sama logaritma itu kayak tiga topik yang kepisah gitu. Padahal, mereka itu sebenarnya satu cerita yang sama loh. Cuma beda sudut pandang aja dalam melihat satu persamaan. Baiklah, kita mulai dari masalah di dunia nyata aja ya. Coba bayangin, para astronom atau orang-orang di bidang komputer, mereka tuh sering banget berurusan sama angka yang gede banget, super besar. Nah, pertanyaannya, gimana coba cara menanganinya biar nggak pusing lihat deretan nolnya? Nih, lihat angka ini. Ini angka beneran loh. Sekarang, bayangin kamu harus nulis angka ini berkali-kali. Atau yang lebih parah, ngaliin angka ini sama angka gede lainnya. Aduh, pusing kan? Salah satu nol aja, udah bubar semua perhitungannya. Nah, untungnya ada cara yang jauh lebih elegan. Namanya notasi ilmiah atau bentuk baku. Angka segede gaban tadi bisa kita ringkas jadi sesimpel ini. Kuncinya apa? Tuh, lihat angka kecil di pojok kanan atas itu. Itulah yang namanya eksponen. Jadi, ayo kita kenalan lebih jauh sama pahlawan pertama kita dalam cerita ini, si eksponen. Dialah konsep yang bikin urusan sama angka-angka raksasa jadi jauh lebih gampang. Jadi eksponen itu apa sih? Gampangnya gini, eksponen itu cuma jalan pintas buat nulis perkalian berulang. Angka yang di bawah, A, itu namanya basis. Angka kecil yang di atas, N, itu eksponennya. Nah, si N ini cuma ngasih tahu kita, hey, kalikan si A ini sebanyak sekian kali ya. Simpel banget kan? Tapi jangan salah, konsep sesimpel ini dampaknya luar biasa. Tentu aja, sama kayak main game, eksponen juga punya rules-nya sendiri, kayak buku panduannya gitu. Nah, kalau kita udah ngerti aturan mainnya, soal yang kelihatannya ribet banget bisa jadi gampang banget buat diselesaikan. Aturan pertama, soal perkalian. Ini logis banget kok. Kalau kita mengalihkan sesuatu yang basisnya sama, kita tinggal tambahin aja pangkatnya. Kenapa? Ya karena kita cuma nambahin jumlah pengulangannya. Masuk akal kan? Nih, lihat contohnya. Coba bayangin ngitung manual 1/3 kali 1/3 terus dikali lagi 3 kali. Repot kan? Nah, pakai aturan tadi, kita cuma perlu lihat pangkatnya. Oh, pangkat 2 dikali pangkat 3. Ya udah, tinggal 2 tambah 3. Jadi pangkat 5. Jauh lebih cepat. Terus gimana kalau pembagian? Gampang, tinggal dibalik aja logikanya. Kalau perkalian itu pangkatnya ditambah, berarti kalau pembagian, ya bener, pangkatnya dikurang. Soalnya pembagian itu kan intinya membatalkan perkalian. Contohnya lagi nih, ngitung 1/5 pangkat 4 dibagi 1/5 pangkat 2. Aduh, males banget kan ngitungnya satu-satu, tapi pakai aturannya, kita tinggal 4 dikurangi 2, jadi pangkat 2. Selesai, cepet banget. Oke, aturan terakhir, janji. Gimana kalau ada bilangan berpangkat, terus dipangkatin lagi? Tenang, gampang juga. Pangkatnya tinggal kita kaliin aja. Misalnya 3 pangkat 4, lalu semua itu dipangkatkan 3. Logikanya kan berarti kita punya 3 kelompok 3 pangkat 4. Total pangkatnya, ya tinggal 4 dikali 3, yaitu 12. Sip, 3 aturan ini jadi fondasi kita. Oke, sekarang kita pegang satu contoh super simple ini ya, dan kita nggak akan lepasin. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ingat-ingat ini. Dari sini kita tahu kalau eksponen itu tugasnya mencari hasil. Kita punya basis 2 dan pangkat 3, boom, kita dapat hasilnya 8. Tapi, gimana kalau pertanyaannya kita balik? Gimana kalau kita tahu hasilnya itu 8 dan kita tahu prosesnya itu dipangkatin 3, tapi kita nggak tahu angka awalnya apa? Angka berapa sih yang kalau dipangkatin 3 hasilnya 8? Nah, di sini eksponen doang nggak bisa jawab. Kita butuh alat baru. Nah, untuk menjawab pertanyaan angka awalnya apa, kita panggil pahlawan kedua kita. Kenalin bentuk akar. Jadi, akar itu intinya kebalikannya eksponen. Akar pangkat 3 dari 8 itu sebenarnya dia lagi nanya gini, woi, angka berapa sih yang kalau dikaliin sama dirinya sendiri 3 kali, hasilnya 8? Dan jawabannya, ya jelas 2, basis yang tadi kita cari. Oke, sekarang kita udah kenal sama akar. Ada satu skill praktis nih, yang perlu kita tahu kalau berurusan sama akar. Apalagi kalau akarnya ada di bagian bawah pecahan. Namanya, merasionalkan penyebut. Kedengarannya serem ya, merasionalkan. Tapi sebenarnya ini cuma 3 langkah simpel buat ngusir bentuk akar dari bagian bawah pecahan. Tujuannya apa sih? Biar angkanya kelihatan lebih bersih aja. Jadi lebih gampang buat dihitung nanti. Oke, kita rekap bentar ya. Balik lagi ke persamaan sakti kita, 2 pangkat 3 sama dengan 8.
kita udah punya alat buat nyari si 8, yaitu eksponen. Kita juga udah punya alat buat nyari si 2, yaitu akar. Lengkap kan? Tunggu dulu. Ada satu potongan puzzle lagi yang belum kita temuin. Dan ini dia pertanyaan terakhirnya. Gimana kalau kita tahu angka awalnya 2 dan kita tahu hasil akhirnya 8? Pertanyaannya, butuh dipangkatin berapa sih si 2 ini biar jadi 8? Kita nyari pangkatnya sekarang. Nah, untuk menjawab pertanyaan fundamental ini, kita butuh pahlawan kita yang ketiga, sekaligus yang terakhir. Mari kita sambut logaritma. Tugas dia emang spesialis buat nyari pangkat yang hilang itu. Disinilah kerennya logaritma. Notasinya itu sebenarnya kalimat tanya. Kalau ada tulisan log basis 2 dari 8, itu secara harfiah lagi nanya persis pertanyaan kita tadi. 2 itu harus dipangkatin berapa ya biar jadi 8? Jawabannya, ya 3 dong, pangkat yang dari tadi kita omongin. Jadi lengkap sudah 3 pahlawan kita. Eksponen, akar, dan logaritma. Awalnya mungkin kelihatan kayak 3 hal yang beda banget ya. Tapi sebenarnya mereka itu cuma 3 sisi dari koin yang sama. 3 cara pandang yang berbeda untuk ngelihat satu hubungan yang itu-itu aja. Dan ini dia momen puncaknya. Kita cuma butuh satu persamaan. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kalau kita mau cari hasilnya, si 8, kita pakai eksponen. Kalau kita mau cari basisnya, si 2, kita pakai akar. Dan kalau kita mau cari pangkatnya, si 3, kita pakai logaritma. 3 alat, 1 persamaan, 1 cerita. Simpel kan sebenarnya? Ngerti hubungan ketiganya ini, tuh kayak belajar bahasa baru. Tiba-tiba kamu punya kekuatan buat ngotak-ngatik angka, nyederhanain masalah, dan mecahin soal di banyak banget bidang. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, apa itu eksponen, akar, dan logaritma?